Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bagian bab 2, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Adapun tujuan pembelajarannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Dan yang terakhir ialah membuat tulisan indah Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Tentu saja, jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah sangat indah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Ayo kita pelajari bersama-sama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Memang benar, semakin kita mengenali orang tersebut, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Seperti kalian mengenal orang tua kalian, pastilah kalian sangat mengenal sehingga selalu berbuat baik untuknya. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satu caranya dengan mengenal lebih dekat nama-nama Allah. Semakin kalian mengenali Allah, maka kalian akan semakin dekat dengan Allah. Diharapkan semakin kuat mendekati Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, maka juga semakin jauh meninggalkan larangan Allah. Nama-nama indah Allah semuanya mengacu kepada sifat-sifatnya. Nama-nama indah inilah yang dikenal dengan nama Asmaul Husna. Nama-nama indah ini dinyatakan Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ayat tersebut meyakinkan kepada kita akan nama-nama indah Allah dan kita bisa menyebut kapanpun agar kita selalu ingat akan kekuasaannya. Namun kita tidak bisa menggunakan nama Allah pada saat ibadah yang telah ditentukan seperti dalam sholat. Tetap saja kalian menggunakan Allahu Akbar dan tidak bisa digantikan dengan Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahim Akbar dan sebagainya. Nama-nama indah Allah juga terdapat di dalam Quran surat Al-Hasr surah ke-59 ayat 24 yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Adapun pada pelajaran ini akan membahas 5 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Menurut kalian siapakah manusia terkuat di Indonesia? Nah, jika sudah menemukan jawabannya, apakah ada orang lain yang lebih kuat? Mampukah dia mengangkat beban dengan berat 100 kg? Atau mampukah dia mengangkat sebuah mobil? Ternyata kekuatan manusia sangat terbatas ya. Lalu siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Ya, benar sekali. Dialah Allah yang maha kuat dan tidak satupun makhluk pun yang bisa mampu mengalahkannya. Dialah Allah Al-Qawiyyu yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya, dia mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah luluh lantak. Allah juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat hingga menghancurkan kekuatan yang disombongkan oleh makhluknya, seperti kekuatan Fir'aun sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anfal surah ke-8 ayat 52. Sungguh Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangatlah lemah. Karena itu, manusia tidak pantas membanggakan diri. Sehebat apapun atau sekuat apapun manusia tidak pantas untuk sombong, karena kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Sebagai anak yang soleh, harus meyakini bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Ayo, apa yang akan kalian lakukan dengan kenikmatan memiliki kekuatan ini? Nah, untuk membuktikan keyakinan kepada Allah yang memiliki sifat Al-Qawiyyu, kalian harus meneladani seperti dalam pesan Rasulullah SAW bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contoh-contoh adalah sebagai berikut.
Yang pertama, jika memiliki kekuatan berupa berkecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Yang kedua, tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang miskin. Dan yang ketiga, jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan tidak memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Yang kedua, Al-Qayyum. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Apa yang kalian rasakan? Tentu ingin minta tolong, bukan? Coba ceritakan pengalaman kalian mempersiapkan perlengkapan sekolah. Apakah kalian merasa kesulitan? Apakah masih dibantu orang tua? Ternyata kita masih mengalami kesulitan dan membutuhkan orang lain. Itulah sifat manusia. Sedangkan Allah, Sang Pencipta, melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan dari manapun. Allah memiliki nama Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat kedua yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dialah Allah yang memerintahkan makhluknya untuk taat kepadanya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan. Akan tetapi, hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan semua makhluknya. Sudah sepantasnya semua makhluk tunduk terhadap perintahnya. Al-Qayyum juga berarti Allah yang mengurus seluruh alam raya ini sendiri dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Dia yang menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan mengitari matahari, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Semua dilakukan tanpa minta bantuan kepada siapapun. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 255 yang berbunyi, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa ada di bumi. Sifat ini memberikan keteladanan kepada kita, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Dan ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Yang ketiga, Al-Muhyi. Pernahkah kalian melihat sawah yang kering, rerumputan yang kering dan mati? Mengapa saat ada hujan sawah yang kering menjadi subur? Ayo pikirkan, mengapa rumput yang telah mati menjadi hidup kembali? Siapa yang menghidupkan semua itu? Ya, benar sekali. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Muhyi, yang artinya Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Seperti di dalam Quran surat Ar-Rum surah ke-30 ayat 50 yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Dialah Allah yang maha menghidupkan segalanya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati dan membagikannya kelak di akhirat. Termasuk badan kalian bisa bergerak dengan leluasa, semua karena kekuasaan Allah. Sebagai anak soleh tentunya bisa mengambil pelajaran dari sifat ini, di antaranya agar bangkit dan termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, perhatikan di lingkungan sekitar. Pernahkah kalian melihat ada musibah? Atau pernahkah kalian melihat sebuah kecelakaan? Tentu peristiwa ini tak ingin menimpa kita dan tidak kita kehendaki. Namun di balik musibah ada orang-orang yang Allah selamatkan sehingga dia kembali hidup dan menikmati kehidupan. Yang keempat, pernahkah kalian menyaksikan seseorang yang meninggal? Apakah seseorang yang meninggal selalu berusia tua atau muda atau mungkin masih anak-anak? Ungkapkan pengalaman kalian menyaksikan peristiwa itu. Ternyata semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dialah Allah yang maha mematikan atau Al-Mumit. Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluk yang ditetapkan kematiannya. Allah juga yang mematikan dengan menahan nyawa bagai jasad yang Dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Az-Zumar surah ke-39 ayat 42. Kematian pasti akan datang, karena itu tidak perlu takut menghadapinya, namun kita perlu mempersiapkannya.
Kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi. Jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Tahukah kalian manusia akan mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan? Kematian pertama adalah saat manusia belum ada di alam raya ini. Setelah itu Allah ciptakan kita untuk menjalani hidup di dunia dan ini disebut kehidupan pertama. Setelah itu, manusia akan mengalami kematian kedua, yaitu saat roh manusia dicabut Allah. Kemudian Allah membangkitkan manusia dari al-barzah dan ini disebut kehidupan kedua. Allah berkehendak untuk mematikan makhluknya. Bagi Allah, mematikan hambanya sangatlah mudah. Banyak cara yang terjadi di alam semesta ini untuk mengakhiri kehidupan manusia. Coba kalian perhatikan cara Allah mematikan makhluknya. Misalnya, melalui musibah bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagiannya. Dan berbagai kejadian musibah lain yang terjadi di bumi ini, manusia tidak mampu menahan saat kematian tiba. Bahkan Allah juga berkehendak mematikan orang-orang yang sedang berolahraga. Kematian adalah milik Allah semata. Tak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Pada saat datang, maka datanglah. Allah mematikan dan menghidupkan manusia agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, merasakan kenikmatan hidup dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang terakhir adalah Al-Ba'is. Al-Ba'is berarti Allah Maha Membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Al-Ba'is juga berarti Allah memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam dan menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Pernahkah kalian merasakan kehilangan motivasi sehingga merasa malas dalam belajar? Namun tiba-tiba terasa memiliki semangat bangkit dari rasa malas, bangkit dari rasa lelah. Itulah bukti bahwa Allah Maha membangkitkan jiwa manusia. Allah yang membangkitkan jiwa dengan ajaran yang benar. Allah yang membangkitkan optimisme untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Sebagai anak muslim harus mengambil keteladanan dari sifat Allah Al-Ba'is. Keteladanan yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 1. Meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga terbentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain. 2. Peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Dan yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Nah, itulah tadi kelima Asmaul Husna yang bisa kita pelajari. Semoga kalian bisa menghafal dan juga memahami makna-makna yang terdapat di 5 Asmaul Husna. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.